ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, terbang tinggi bersama-Mu, selalu bersama-Mu, lewati apapun Tuhan. Sebab Engkau setia, sebab Engkau setia, sebab Engkau penolongku yang setia, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mampu Tuhan, sebab Kau beserta kami. Kami mampu Tuhan, sebab Engkau menolong kami. Kami mampu Tuhan, sebab kami punya Engkau. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan
bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, dan Dialah satu-satunya yang memelihara kita sampai saat ini. Sekalipun ada banyak pergumulan, permasalahan, dan sebagainya yang ada di depan mata kita, mulai dari sakit, penyakit, kesulitan, malapetaka, dan sebagainya. Tetapi Allah tetap Allah yang baik, yang menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Semua ini terjadi karena ada oknum yang jahat, namanya iblis. Dan kalau kita bicara tentang setan atau iblis ini, mungkin kita bisa geleng-geleng kepala. Selalu dia itu pengacau. Inilah si brengsek itu, iblis ini. Nah, saat ini saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dicatat di sini mengenai kisah tentang apa yang terjadi dengan Daud dan Israel. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Ayat 6, orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya ke dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ketika kita membaca ayat ini, maka fokus pertama yang dicantumkan dalam ayat 1 itu adalah bagaimana iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di dalam bahasa Ibrani digunakan kata Satan. Dan Satan itu berarti musuh.
pendakwa, adversary, accuser. Inilah setan itu. Jadi setan bukan kawan. Setan bukan seharusnya diberi kesempatan. Setan bukan seharusnya diberi tempat yang terhormat. Tempat yang layak bagi setan adalah di bawah kaki orang percaya. Diinjak-injak dalam nama Yesus. Itulah iblis. Nah, di sini kita lihat bagaimana Daud ini berencana untuk menghitung orang Israel. Artinya rakyat yang ada di kerajaannya. Sebetulnya ini merupakan sesuatu yang ya biasa-biasa saja sebetulnya. Penghitungan, toh ini bukan suatu tindakan kriminal dan sebagainya. Tetapi kita lihat ternyata dampaknya ini luar biasa. Coba kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum itu kita lihat di bagian akhir dari ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Ada kalimat yang mengatakan, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Ya, nah sekarang kita lanjut. Lihat ayat 7, ini yang penting. Dikatakan demikian, tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Nah, masalah menghitung ini ternyata bagi Yoab itu sesuatu yang keji, titah yang keji. Jadi titah Daud itu bagi Yoab merupakan suatu perintah yang keji. Nah, bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang jahat. Dikatakan hal itu jahat di mata Allah. Mengapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Memang tidak dijelaskan detailnya mengapa hal ini merupakan sesuatu yang keji atau merupakan sesuatu yang jahat di mata Allah. Sebetulnya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kalau Tuhan menilai itu sesuatu yang tidak berkenan, maka itu memang tidak berkenan. Tapi kalau Tuhan mengatakan dia berkenan, itu betul-betul berkenan. Jadi bukan urusan manusia, standar manusia, dan sebagainya. Ukurannya itu adalah Allah. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. Pergilah katakanlah pada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya. Maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuh menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh dalam tangan Tuhan sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang.
Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Nah, sampai di sini, saudara sekalian, dampaknya serius, hanya gara-gara menghitung saja. Tapi sebetulnya, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita baca ini, kuncinya itu terletak di ayat yang pertama tadi. Menghitungnya sebetulnya tidak terlalu masalah, tetapi masalahnya adalah iblis, si pengacau itu. Nah, kali ini Daud lengah. Dia memberi peluang kepada iblis. Dikatakan iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sebetulnya saudara sekalian, masalah menghitung ini bisa dikatakan ya sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh Daud dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam Torah, di dalam kitab mulai Kejadian sampai dengan Ulangan, 5 kitab Musa, sebetulnya ada dicantumkan di sana bahwa untuk melakukan ini itu tidak boleh sembarangan. Harus ada upacara korban dan sebagainya. Tetapi yang lebih jelas dari itu adalah peranan iblis ini. Dia berhasil membujuk Daud. Nah, ini sesuatu yang serius. Oleh karena itu, mari saat ini kita selalu waspada. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis sekalipun untuk membujuk kita. Dan saudara lihat, apa yang dilakukan oleh iblis ini menggiring Daud kepada sesuatu yang kelihatannya, nampaknya tidak bermasalah. Nampaknya bukan sesuatu yang berdosa. Nah, ini liciknya iblis. Dia berusaha untuk menggiring umat Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak kentara. Tapi ternyata kalau kita lihat ini dari sisi manusia, tadi yang diperintahkan adalah Yoab, itu dia melihat ini suatu perintah yang keji. Dari sisi Tuhan, maka dicatat di sini ini adalah sesuatu yang jahat. Tapi untungnya, Daud seorang raja yang takut akan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Daud mengakui sendiri dalam ayat yang ke-8 tadi, bagaimana itu merupakan suatu dosa di hadapan Allah. Sehingga dalam ayat 7 dikatakan hukuman terjadi. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Tuhan bukan Allah yang kejam, yang memberikan malapetaka, bencana dan sebagainya.
Tuhan adalah Allah yang baik. Tetapi Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang adil. Kekudusan Allah tidak bisa dipermainkan. Keadilan Allah itu tegas. Sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang bersalah di hadapan Tuhan, pasti akan dijatuhi hukuman. Siapapun itu. Karena Allah itu maha adil. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari sekarang kita waspada. Supaya kita tidak melenceng keluar dari jalur Tuhan. Selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memperkenankan Tuhan senantiasa. Supaya tidak ada sesuatu yang menjadi konsekuensi atau sanksi terjadi dalam hidup kita. Mari kita tetap hidup di dalam kekudusan, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Sebab hukuman itu akan terjadi. Dan kalau berbicara mengenai punishment, hukuman, ini kita tidak berbicara mengenai kejam atau tidak. Karena itu sesuatu yang adil. Suatu kesalahan dilakukan kalau tidak dihukum berarti tidak adil. Padahal Allah kita adalah Allah yang maha adil. Ya, saya bisa membayangkan Allah bersedih hati, sangat bersedih hati ketika harus menjatuhi hukuman. Allah yang maha kasih, yang maha baik. Tapi sekaligus Dia adalah Allah yang adil dan kudus. Tidak bisa dipermainkan. Itu sebabnya tadi kita baca bagaimana Tuhan juga menyesal. Kata menyesal ini dalam bahasa Ibrani berarti kesedihan yang sangat mendalam. Allah sebetulnya juga sedih dalam hal ini. Tetapi dari semua itu terjadi karena kekurang ajaran si iblis ini. Coba kita bayangkan, Daud itu dalam keadaan yang baik, kerajaannya sudah running well semuanya. Semua berjalan dengan baik. Ya datanglah si pengacau ini. Nah ketika Daud lengah, maka pengacau ini mulai menyebabkan kekacauan. Dan jadilah seperti ini. Sampai hukuman dan sebagainya. Nah jadi saudara sekalian saat ini kita tahu betapa kurang ajarnya si iblis itu. Oleh karena kita harus waspada. Hati-hati. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kita lihat bagaimana Daud memberi kesempatan iblis, akhirnya terjadi suatu malapetaka. Dan iblis setelah ini, dia mungkin pergi, dia tinggal nonton aja. Dan sorak-sorak, lihat, hore, lihat rakyat Israel mengalami malapetaka dan seterusnya. Dan bukan cuma itu, akhirnya muncul suatu dugaan bahwa Allah itu kejam. Coba sampai hal seperti itu terjadi pada umat Allah. Bukankah ini menunjukkan bahwa Allahnya itu seolah-olah tampak kejam seperti itu. Nah di sini kita lihat ini oknum yang betul-betul kurang ajar. Yaitu setan, iblis ini. Nah masalahnya adalah ada pribadi yang bisa dipakai oleh dia karena lengah, yaitu Daud ini. Andai kata Daud pada saat itu dia teguh, dia tidak memberi kesempatan kepada iblis, maka semuanya akan berbeda, tidak terjadi seperti ini. Nah jadi saudara sekalian, mari waspada betul. Bahwa iblis itu betul-betul musuh
Dan dia si penipu, pencuri, pembinasa. Tapi Yesus itu Allah yang baik. Mari kita selalu minta Roh Kudus menuntun hidup kita. Sehingga roh-roh yang lain tidak mendapat tempat dalam hidup kita. Kalau kita dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, maka justru kita akan melihat tangan Allah yang penuh keajaiban itu akan berkarya dalam hidup kita. Saudara sekalian, biarlah menjelang akhir 2021 ini, kita semakin waspada. Kita tahu siapa musuh kita itu, yaitu iblis. Kita tidak memberi kesempatan, tapi kita hancurkan setiap saat pekerjaan-pekerjaannya. Dan dia tidak mempunyai kesempatan atas kehidupan kita, keluarga, rumah tangga. Dan iblis akan gigit jari, sebab tidak lama lagi dia segera dibinasakan di api neraka yang kekal. Tapi kita yang percaya kepada Yesus akan tinggal bersama Yesus dalam kerajaan Allah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Dan saat ini sepanjang hari ini kami semuanya sehat, diberkati berkelimpahan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Tidak ada patogen, baik virus, corona atau apapun yang bisa menyentuh. Kami semuanya berkemenangan dalam nama Yesus. Dan organ-organ tubuh dibaharui dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kesembuhan dari Engkau, pemulihan, dan hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.